Halo semuanya, selamat datang. Sebagai analis Anda, hari ini kita akan langsung membedah sebuah kebijakan yang pastinya sudah sangat dinantikan oleh banyak dari Anda, skema pencairan gaji ke-13 di tahun 2026. Kita akan kupas tuntas aturan mainnya, angkanya, dan apa saja yang sebenarnya terjadi di balik layar dari kebijakan ini. Mari kita langsung mulai dengan angka utamanya. Bayangkan ini, 55 triliun rupiah. Angka yang luar biasa masif, bukan? Ini adalah total anggaran yang telah disiapkan pemerintah khusus untuk pencairan gaji ke-13 tahun ini. Skala makro ini menunjukkan kalau program ini bukan cuma soal tambahan di dompet para aparatur negara, tapi lebih dari itu, ini adalah bahan bakar utama untuk menggerakkan roda perekonomian nasional kita. Untuk memudahkan pemahaman, berikut garis besar ulasan kita. Kita akan mulai dari jadwal pencairan di bulan Juni, peran dana ini sebagai penopang ekonomi, komponen berdasarkan sumber dananya, aturan khusus PPPK dan CPNS, rincian untuk non-ASN, dan tentu saja komponen bagi para pensiunan. Oke, mari kita mulai. Bagian pertama, pencairan gaji Juni 2026. Pertanyaan yang paling sering muncul tentu saja, kapan dana ini benar-benar masuk rekening? Nah, konfirmasinya datang langsung dari Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudisadewa. Beliau dengan cukup santai namun sangat meyakinkan menyatakan nantikan ada gaji ke-13, nanti keluar pasti. Jadi ini bukan lagi sekedar wacana atau isu belaka, ini jaminan resmi bahwa pencairan akan dieksekusi serentak pada bulan Juni 2026 untuk ASN, TNI, Polri, hingga pensiunan. Lingkari kalender Anda di bulan Juni. Lanjut ke bagian kedua, penopang ekonomi 55 triliun rupiah. Kira-kira kenapa ya pemerintah merasa perlu menyuntikkan dana sebesar ini ke masyarakat melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026? Kuncinya ada di sini, 5,4%. Ini adalah target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius untuk tahun 2026. Dana gaji ke-13 ini sebenarnya didesain sebagai semacam buffer atau penyangga strategis. Saat ekonomi global sedang bergejolak dan penuh ketidakpastian, pemerintah menyuntikkan dana ini supaya konsumsi domestik kita melonjak naik. Harapannya, target pertumbuhan di kuartal kedua bisa tercapai dan aman. Pak Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian juga menegaskan hal yang sama ini adalah manuver fiskal yang sudah dihitung matang. Dan yang paling penting untuk Anda ingat, aturan ini memastikan gaji ke-13 adalah wujud penghargaan yang utuh. Artinya apa? Tidak ada potongan iuran atau potongan wajib lainnya. Apa yang tertulis di slip, ya itulah yang 100% masuk ke rekening Anda. Masuk ke bagian ketiga, komponen gaji sesuai sumber. Dari mana instansi Anda dibiayai, itu akan sangat menentukan apa saja isi dari amplop gaji ke-13 Anda. Perbedaannya cukup jelas. Kalau Anda di instansi yang bersumber dari APBN pusat, Anda akan dapat 5 komponen pasti. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan ditambah tunjangan kinerja. Tapi bagaimana jika Anda ASN daerah yang dibiayai APBD? Nah, alih-alih tunjangan kinerja, Anda mendapatkan tambahan penghasilan maksimal 1 bulan. Tapi ingat, besarannya ini sangat bergantung pada kapasitas atau kesehatan fiskal dari pemerintah daerah Anda masing-masing. Setelah melihat daftar komponen barusan, mungkin Anda mulai bertanya-tanya, apakah semua aparatur negara otomatis mendapatkan jumlah penuh secara merata? Ternyata tidak selalu begitu. Ini membawa kita ke bagian keempat, aturan khusus bagi rekan-rekan PPPK dan CPNS. Mari kita urai regulasi spesifiknya. Untuk rekan-rekan PPPK, kalau masa kerja Anda kurang dari 1 tahun, besaran yang turun akan dihitung secara proporsional. Namun hati-hati, ada klausul khusus. Jika masa kerja Anda belum genap 1 bulan sebelum 1 Juni 2026, secara aturan Anda belum berhak menerima pencairan kali ini. Sementara itu, untuk para CPNS, Anda akan menerima 80% dari gaji pokok, ditambah dengan tunjangan penuh sesuai skema APBN atau APBD. Sangat penting untuk memahami status Anda supaya ekspektasi finansialnya tetap terukur. Selanjutnya, bagian kelima, rincian nominal pegawai non-ASN. Untuk jajaran pimpinan di lembaga non-struktural, angkanya sudah dipatok dengan sangat jelas. Seorang ketua misalnya menerima 31,4 juta rupiah, wakil ketua di 29,6 juta, lalu sekretaris dan anggota di angka 28,1 juta. Pola yang sama berlaku berjenjang untuk eselon, mulai dari 24,8 juta untuk setingkat eselon 1, perlahan turun proporsional hingga 10,6 juta rupiah untuk eselon 4. Semuanya terstruktur rapi. Lalu, bagaimana dengan staf operasional non-ASN? Sistem kompensasinya dibangun berdasarkan 2 hal, jenjang pendidikan dan masa pengabdian.
Lulusan SD hingga SMP menerima rentang antara 4,2 hingga 5 juta rupiah. Kalau Anda lulusan S1, rentangnya antara 6,5 hingga 7,8 juta rupiah. Puncak nominal ada di lulusan S2 hingga S3 di rentang 7,7 hingga 9 juta rupiah. Angka pastinya, di dalam rentang tersebut akan ditentukan oleh seberapa lama Anda sudah mengabdi. Ini cara pemerintah menghargai kualifikasi akademis dan loyalitas kerja secara bersamaan. Dan akhirnya, bagian keenam, komponen pensiunan. Pemerintah tentu tidak melupakan para purna tugas kita. Bagi penerima pensiun, gaji ke-13 ini disusun dari 4 pilar penyokong, mulai dari pensiun pokok, ditambah tunjangan keluarga, lalu tunjangan pangan, dan ditutup dengan tambahan penghasilan. Injeksi dana ini dirancang spesifik untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga para pensiunan kita. Nah, sebagai rangkuman agar kita semua punya pemahaman yang utuh tentang ulasan hari ini, gaji ke-13 dipastikan cair Juni 2026 dengan anggaran total 55 triliun rupiah. Besarannya bervariasi, ada yang dapat tunjangan kinerja utuh lewat APBN, ada yang menyesuaikan kas daerah lewat APBD, dan ada aturan proporsional khusus untuk CPNS serta PPPK baru. Jadi, ini benar-benar bukan sekedar bonus tahunan biasa. Ini adalah sabuk pengaman ekonomi makro kita. Mengingat uang 55 triliun ini akan membanjiri pasar dalam waktu yang nyaris bersamaan, coba pikirkan. Menurut Anda, bagaimana injeksi modal masif ini akan mempengaruhi dinamika harga dan perputaran bisnis lokal di kota Anda sendiri? Pasti dampaknya akan sangat terasa, bukan? Terima kasih sudah menyimak ulasan ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.